Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Dwi Putra dengan NIM 2004-2131. Baik, saya akan menjelaskan materi keuangan negara, mata kuliah keuangan negara, sifat barang publik, dan implikasi pengelolaannya. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP, dan Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Baik, langsung saja ke pembahasan. Itu tentang sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Yang pertama itu barang publik sendiri. Barang publik atau public goods ialah barang-barang yang tak mempunyai sifat barang publik. Barang publik adalah atau public goods ialah barang-barang yang tak mempunyai sifat eksklusibilitas maupun sifat bersaing. Artinya siapa saja yang tidak mampu dicegah buat memakai atau memanfaatkan barang ini, dan pemakaiannya oleh seseorang tidak akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sifat barang publik. Sifat barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaan. Yang pertama itu non-rivalry. Non-rivalry sendiri yaitu berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain buat pula mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mensugesti manfaat yang diperoleh orang lain. Contohnya, pada syarat normal, apabila kita menikmati udara higienis serta sinar matahari, orang-orang di sekitar kita kurang lebih kita pun tetap dapat mendapatkan manfaat yang sama. Yang kedua itu non-excludable, yang berarti bahwa jika suatu barang publik tersedia, tak ada yang dapat menghalangi siapapun buat memperoleh manfaat asal barang tadi. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar juga tidak membayar dapat menikmati barang tadi. Contohnya, warga membayar pajak kemudian antara lain dipergunakan buat membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat memakai jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tak membayar pun bisa memperoleh manfaat atas jasa tersebut. Selanjutnya itu barang publik yang penting. Ada tiga aspek barang publik yang sangat penting. Yang pertama itu pertahanan nasional. Pertahanan nasional ialah keamanan suatu negara karena kemampuannya menghalau setiap agresi berasal dari luar. Artinya model barang publik yang paling klasik sekaligus yang paling mahal. Para ekonom yang selalu mengajurkan cakupan pemerintah yang sekecil mungkin juga sependapat bahwa pertahanan nasional adalah barang publik yang wajib disediakan oleh pemerintah. Yang kedua itu riset pengetahuan dasar. Riset pengetahuan dasar sendiri ialah penciptaan pengetahuan dasar atau ilmu murni adalah suatu bentuk barang publik. Bila seseorang ahli matematika menemukan sebuah formulasi atau fenomena baru, maka pengetahuan dasar itu akan segera menyebar ke masyarakat, serta siapa saja mampu memanfaatkannya menggunakan cuma-cuma. Mengingat pengetahuan itu merupakan sebuah barang publik, maka perusahaan-perusahaan swasta mencari laba umumnya enggan membiayai sendiri riset-riset semacam itu. Karena biayanya mahal, mereka akan berusaha sebagai penumpang berdua saja. Mereka menunggu pihak lain menemukan pengetahuan baru ini, dan mereka tinggal memanfaatkannya saja. Akibatnya, asal daya dialokasikan pasar swasta menciptakan pengetahuan dasar pun berasal memadai. Yang terakhir itu pengentasan kemiskinan. Banyak acara pemerintah yang spesifik dibuat untuk membantu penduduk miskin. Sistem kesejahteraan yang secara resmi dinamakan donasi temporer bagi famili miskin atau temporary assistance for needy families diberikan pada sebagian famili miskin yang berpenghasilan rendah. Begitu pula program donasi pangan murah atau food stamp yang dimaksudkan buat mengurangi beban biaya penyediaan pangan bagi keluarga miskin. Program-program ini dibiayai menggunakan uang pajak yang dipungut pemerintah dari keluarga atau individu yang secara finansial lebih kuat. Selanjutnya itu implikasi pengelolaannya. Ada 4 poin dalam implikasi pengelolaannya. Yang pertama itu pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan. Yang kedua, barang publik tidak memiliki harga. Hal ini disebabkan antara lain sulitnya menentukan standar harga maupun karena barang publik yang tidak diperdagangkan.
Yang ketiga, tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak mau atau kalaupun ada sangat sedikit jumlahnya untuk menyediakan ataupun melestarikannya. Disinilah pemerintah berperan dengan cara menarik pajak dari masyarakat dan dana pengumpulan pajak tersebut digunakan untuk menyediakan barang publik. Yang keempat itu utilitas. Yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi peningkatan tingkat persediaan dan fungsi penurunan penggunanya. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.